Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Indikator Saham. Fenomena pada saat harga saham bergerak turun dan memotong garis MA20 atau Moving Average 20 harinya dari atas ke bawah sering disebut sebagai dead cross atau secara teknis dikenal dengan istilah bearish crossover. Pola yang secara umum bearish ini setelah saya teliti ternyata ada peluang cuan di situ untuk BSJP. Bahkan punya win rate yang bagus ternyata. Tentu dengan teknik screening saham yang spesifik, kita bisa memilih saham-saham yang tepat untuk mencari cuan singkat dengan teknik ini. Jadi tonton sampai selesai ya, untuk mengetahui bagaimana teknik tradingnya. Sebelum kita mulai, silahkan kalian subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Dan gabung berlangganan level gold untuk mendapatkan manfaat. Yang pertama, akses penuh ke video yang berisi rumus terbaru. Kedua, postingan info saham yang menarik. Dan yang ketiga, ada grup diskusi Telegram. Di sini kalian bisa diskusi dan juga trading bareng saya dengan saham-saham pilihan saya. Fenomena pada saat harga saham bergerak turun dan memotong garis MA20 dari atas ke bawah disebut sebagai dead cross, atau secara teknis dikenal dengan istilah bearish crossover. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai apa yang biasanya terjadi pada saat fenomena ini muncul. Pertama, sinyal pembalikan tren atau tren reversal. Garis MA20 biasanya dianggap sebagai indikator tren jangka pendek atau menengah. Jadi ketika harga menembus ke bawah garis ini, itu dianggap sebagai sinyal awal bahwa tren kenaikan atau uptrendnya mungkin sudah berakhir dan saham sudah mulai memasuki fase penurunan atau downtrend. Yang kedua adalah penembusan support psikologis. Banyak trader menggunakan MA20 sebagai level support. Jika harga jebol ke bawah garis tersebut, seringkali memicu aksi jual massal karena pasar menganggap bahwa harga sudah kehilangan kekuatan untuk naik kembali dalam waktu dekat. Ketiga, konfirmasi momentum. Secara psikologi pasar, fenomena ini menunjukkan bahwa harga rata-rata investor dalam 20 hari terakhir sudah lebih tinggi daripada harga saat ini. Hal ini menciptakan tekanan jual karena banyak investor mulai mengalami kerugian atau floating loss. Walaupun secara teori ini adalah sinyal bearish dengan indikasi sebagai sinyal pembalikan tren, penembusan support psikologis, konfirmasi momentum bearish, ternyata ada kondisi tertentu yang kita bisa pilih dengan menggunakan screener dan berdasarkan hasil tes ternyata secara konsisten ada potensi cuan. Jadi berikut ini adalah fenomena yang saya tangkap pada saat terjadi pola bearish crossover MA20. Sebagai gambaran, berikut ini adalah contoh pola candlestick saham yang mungkin mewakili fenomena ini. Jadi fenomena yang saya perhatikan di sini adalah pada suatu hari ketika terbentuk pola ini, contoh pada kejadian 1, jadi ketika terbentuk candle memotong ke bawah MA20, ini garis biru ini garis MA20 ya. Ternyata besoknya ada perlawanan untuk naik. Jadi biasanya diikuti dengan candle hijau. Nah, di sini kita bisa manfaatkan ini untuk mencari cuan. Demikian juga di kejadian 2 ya. Jadi ini candle tembus ke bawah MA20, besoknya dia ternyata candlenya hijau. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa kadang-kadang candle ini berlanjut dengan candle hijau, kadang-kadang berlanjut dengan candle merah, bahkan mungkin dia turun lebih dalam lagi. Jadi fenomena hari kedua inilah yang kita akan manfaatkan untuk mencari cuan dengan cara BSJP. Berikut ini adalah contoh trading pada pola bearish crossover MA20. Pertama, pada sore hari setelah kita melakukan screening saham dan sudah ketemu sahamnya, untuk BSJP ya seperti biasa kita bisa membeli di jam 15:50
sampai dengan 15/57. Setelah mendapatkan sahamnya, kita bisa langsung pasang take profit plus 2% dari harga beli kita. Kemudian jangan lupa pasang stop lossnya minus 5%. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau stop loss di minus 1% juga nggak apa-apa. Jadi untuk taking profit dan stop loss di sini fleksibel saja. Ini hanya contoh ya. Jadi kalian harus memasang auto sell sebelum marketnya buka. Kemudian besok harinya kalian tinggal menunggu apakah nanti terjual di taking profit 2% atau nanti terjual di stop loss minus 5%. Kemudian misalkan tidak terkena taking profit atau stop loss, kalian sebaiknya menjual di hari itu juga sebelum closing, karena ada potensi penurunan lanjutan setelah penurunan hari sebelumnya. Selanjutnya, dari screener yang sudah kita buat tadi, ini adalah hasil tes dalam kira-kira 1-2 bulan ke belakang. Jadi ada beberapa saham yang muncul, kemudian kita catat dan kita amati besoknya apakah terjadi kenaikan harga saham atau tidak. Kita akan coba bahas satu persatu. Pertama, tanggal 29 April ini ada saham Nice. Di sini ya, tanggal 29 April memotong ke bawah MA20, kemudian hari berikutnya naik 9% lebih. Kita lanjut. Yang kedua, tanggal 28 ada saham SNLK. Di sini tanggal 28 minus 8% memotong ke bawah MA20, hari berikutnya naik 6% lebih. Kemudian ada saham Padi tanggal 24. Di sini memotong ke bawah, hari berikutnya naik 15%. Tanggal 24 ini cukup banyak saham yang muncul ya, tapi sebagaimana data yang kita lihat, semua sahamnya naik di hari berikutnya. Kita coba lihat saham selanjutnya yaitu Bumi. Di sini 24, tanggal 25-nya naik 5%. Kemudian Yellow. Di sini hari berikutnya naik 9% lebih. Kemudian Bell. Di sini hari berikutnya naik 5% lebih. Kemudian Kuas. Di sini memotong ke bawah, hari berikutnya naik 9% lebih. Kemudian FUTR. Sini hari berikutnya naik 7% lebih. Kemudian BIF. Di sini kemudian naik 4% lebih. Nah, di sini contohnya kalau misalkan gagal TP atau tidak terkena stop loss, ini harus dijual di hari ini juga karena hari berikutnya dia lanjut turun. Ini contohnya. Nah, itulah mengapa kalau teori yang saya buat ini harus dijual di hari berikutnya. Jangan disimpan lama-lama, nanti penurunannya berlanjut. Kemudian ada saham AHAB. Di sini hari berikutnya naik 4% juga. Kemudian ada Doit. Di sini hari berikutnya naik 4% lebih. Kemudian Selis. Di sini hari berikutnya naik 7% lebih. Kemudian Tron. Di sini tanggal 24, hari berikutnya naik 20% lebih. MPIX. Nah, di sini hari berikutnya naik 26% lebih. Kemudian ini tanggal 17 ada saham Innov. Di sini hari berikutnya hanya naik 2,43%. Ya lumayan, harusnya sudah bisa taking profit. Kalau misalkan gagal taking profit atau tidak terkena stop loss seperti ini, ya kembali lagi secara teori saya harus dijual di hari itu juga. Walaupun kedepannya kita nggak tahu apakah saham tersebut akan naik tinggi seperti ini atau malah akan turun. Selanjutnya tanggal 27 ada saham IELS. Nah, di sini hari berikutnya naik 10% lebih. Walaupun ini gap down ya. Kalau misalkan terkena stop loss, ya sudah berarti bukan rezeki kita. Makanya stop loss itu kan relatif, besarnya berapa itu tergantung masing-masing. Ada yang pengennya stop loss ketat, ada yang pengennya stop loss dalam, tapi tetap harus dipasang karena kita nggak tahu apakah saham tersebut hari itu akan ARB atau tidak. Paling nggak kalau ada stop lossnya bisa mengamankan modal kalian.
Selanjutnya IOTF. Di sini tanggal 27, hari berikutnya naik 8%. Selanjutnya tanggal 13 Maret ada saham Kaki. Nah, di sini hari berikutnya naik 6% lebih. Kemudian ada saham MSIN. Di sini hari berikutnya naik 6% lebih. Nah, kemudian ini contoh yang gagal ya guys. BNBR tanggal 12 di sini hari berikutnya turun dalam. Nah, ini gunanya stop loss. Kalau punya stop loss ya minus 5% sudah selesai. Kalau nggak punya stop loss ya turun mentok, besoknya turun lagi, naik dikit, turun lagi, dan seterusnya. Kan nggak tahu kalau di masa yang akan datang ini akan naik terus. Jadi kalau misalkan sudah kena stop loss ya sudah, berarti belum rezeki. Gitu aja. Padahal di hari yang sama juga ada saham Yellow. Di sini hari berikutnya naik 9% lebih. Gimana cara milihnya? Ya nggak perlu dipilih, saham manapun yang muncul di screener semuanya layak untuk dibeli. Masalah nanti naik atau turun hasilnya yaitu tergantung dari market, karena bagaimanapun tidak ada screener yang bisa menghasilkan win rate 100%. Kemungkinan ada salahnya suatu hari, dan itu harus kita amankan dengan stop loss kalau misalkan gagal naik. Terakhir Cegas. Di sini ya, tanggal 9 Maret, hari berikutnya naik 3,72%. Jadi dalam 1 atau 2 bulan ke belakang, ada 22 saham yang muncul, kemudian yang sukses atau hari berikutnya naik, itu ada 21 saham, yang gagal naik 1, ini tadi sudah kita bahas. Jadi berdasarkan hasil tes ini, maka rumus screener yang sudah saya buat tadi, punya win rate 95%. Untuk di masa yang akan datang, apakah bisa konsisten 95% atau tidak, ya itu semua tergantung dari market. Kita hanya bisa memprediksi, tapi pada akhirnya market yang menentukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan gabung berlangganan.